Oke, assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Indra Games. Kali ini kita ngebolang di lokasi seperti kemarin itu, cuman ini berada di atasnya, tepatnya di pondok D4 di posisi perkebunan ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pencarian, bagi yang belum like, komen dan juga subscribe, dimohon kepada penonton sekalian dan buat teman-teman sekalian dimohon video saya ini dibagikan ya, di-share ke teman-teman atau di aplikasi lainnya supaya dapat terlihat oleh teman-teman yang memang mungkin mereka belum tahu, atau mungkin kadang teman-teman yang di luaran sana itu menyukai dengan video-video seperti ini. Jadi dengan adanya bantuan daripada teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Jadi dimohon kepada teman-teman sekalian partisipasinya untuk membantu saya untuk menaikkan postingan. Oke teman-teman, begitu aja kata-kata awal dari saya. Semoga teman-teman sekalian diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dilancarkan segala usahanya. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pencarian. Jadi ini saya ada lihat batu gede ya. Ini. Tapi ini jenisnya apa? Jenis batu koral biasa. Tapi seperti batu kalsedon besar. Kadang-kadang mau nyamar juga kalsedon ini, tapi ini sepertinya bukan ya. Ini memang gede ya, segini. Ini ukuran sekitar 3 kilo ataupun 2 kilo lebih ya, 2,5 kilo ataupun 3 kiloan. Gede. Kalau sempat ini bahan kalsedon, wah mantap, udah jelas. Tapi ini sayangnya masih butuh proses waktu yang cukup lama untuk membentuk bahanan kalsedon. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya di sini kalau kita perhatikan benar-benar, sebenarnya saya ada beberapa kali nemuin di sini, bahannya itu termasuk lumayan dan unik gitu menurut saya. Bahannya itu unik, batunya cukup banyak, lumayan banyak di sini batunya. Cuma kita nih lagi meneliti, mencari. Nah ini batu air biasa. Kemarin saya ada sempat cari berapa hari yang lalu, kira-kira mungkin sekitar seminggu yang lalu kemarin. Posisinya ini masih air ya, masih tinggi airnya. Jadi yang di bagian-bagian di sini itu nggak kelihatan gitu karena masih ada air penuh ya. Memang kemarin tuh kebetulan hujan dan banjir, jadi batunya itu masih belum jelas
airnya pun keruh. Jadi kali ini saya kembali lagi untuk mengecek lagi ya. Mengecek apakah yang kemarin itu tertinggal, yang saya lihat tertinggal. Nah, ini jenis batu lumut badar. Nah, ini jenis batu lumut biasa, lumut badar. Wow, coklat warnanya, tapi ada masuk suli-sulinya sedikit, tapi menurut saya itu kurang menarik. Jadi kita lanjut. Saya berharap bisa temuin yang lebih kristal dan penuh dengan kalsedon isinya ya, tentunya dengan kalsedon isinya. Banyak macam jenis batu yang ada di sini. Lumut juga ada, kalsedonnya juga ada, badar macam-macam ada di sini jenisnya. Tapi saya ada beberapa dapat di sini, lumayan semua bahannya. Cuma yang nggak sempat dibuat video aja waktu saya ngepulang di sini. Tapi memang yang jelas bahannya saja sudah nampak kelihatan bagus, apalagi isinya. Karena kalau para penghobi itu mengerti dia dengan bahan yang belum jadi, yang masih bahan itu mengerti dia dengan kualitas batu tersebut. Nah, ini batu badar ya, tapi keras. Oh, nih. Nah, ini kuning dia, kuning gitu. Nah, ini berlapis dia ya, berlapis. Model bahannya itu badarnya berlapis, coklat dia. Ini kalau mau dibuat juga bisa, cuman kristalannya itu masih belum mendapati. Cuma kalau digosok kilatnya luar biasa juga, kilat, tapi belum masuk dia. Nah, ini kayak gini. Ini pun jenis batu badar, belum begitu tua karena masih tanah, pembentukan tanah yang memang mau menjadi batu belum sempurna, jadi kalsedon gitu. Oke teman-teman, kita sisir terus di lokasi ini karena saya di sini sering nemuin gitu. Ada beberapa kali saya temuin di sini. Kadang-kadang dia nggak langsung kelihatan, nyamar sedikit. Nah, terangkat sama kita, begitu diangkat, nah itu dia barangnya gitu dia. Tapi itu dia penyamaran yang cukup baik. Kita akan selidiki lagi, kita selamati lagi betul-betul di tempat ini. Barangkali ada barang yang tertinggal, posisi batu yang masih belum kelihatan pada waktu itu. Mungkin di saat ini saya kembali lagi ditemuin sama barang yang dulu saya lewati. Di atas tanah ada juga lokasi ke sana. Di sini simpang dua ya, sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri ini sama lah, dua-dua ini sebelah kiri alurnya nggak begitu jauh, tapi yang sebelah kanan ini cukup lumayan panjang, dan batu-batuannya di atas dia kurang mencapai kekerasannya, jadi agak begitu mudah. Memang yang lebih tua itu yang di bagian bawah-bawah sana, nah, ke arah sana.
Nah, itu bebatuannya agak-agak lumayan tua gitu. Nah, saya bahkan di daerah-daerah sini saya dapati yang model kulit-kulitnya itu seperti batu air, tapi memang dia jenisnya kalsedon. Nah, batu itu menyamar, dia menyamar di kulit kalsedon. Sebenarnya bukan kalsedon dia, tapi sebenarnya bukan batu air, tapi dia menyamar di kulit batu air. Tapi saya tahu kalau dia itu sebenarnya bahan kalsedon. Kemarin sudah dibedel bahannya, saya beri ke teman dan dibedel oleh beliau. Cuma dikupas sedikit kulitnya bahan tersebut, dan memang dia belum diolah habis karena dia masih penasaran juga dilihat-lihat. Saya nyatakan kalau batu tersebut lumayan karena dia nyombongnya itu bagus, bagian sisi combongnya itu segi 4 dan kecil combongnya di dalam. Nah, biasanya kalau batu combong itu umumnya dia membentuk satu gambar di dalam. Nah, ini jenis batu lumut yang dibedel, yang dipetel. Nah, jadi cerita daripada batu combong tadi itu biasanya membentuk satu gambar di dalam combongnya tersebut. Entah itu gambar apa ya, kita nggak bisa prediksi ya. Cuman kalau batu combong itu mayoritas rata-rata ya seperti itu, membentuk suatu gambar. Ya, kalau memang itu rezeki beliau, bisa jadi bagus batu tersebut, gambar tersebut, dan itu rezeki dia ya, karena memang batu itu sudah saya berikan kepada beliau. Makanya ya, kalaupun memang itu batu bagus ya, saya juga bisa melihat, nggak akan keluar batu itu. Kecuali saya jual keluar, maka batu itu tak dapat lagi saya lihat karena sudah berpindah tangan ke luar daerah misalnya kan. Tapi kalau masih diberi ke teman-teman di tempat saya, itu batu seandainya dia pun nantinya bagus, itu kan dapat terlihat oleh kita dan menjadi satu kebanggaan tersendiri buat saya sendiri. Kalau memang batu itu terkenang oleh beliau bahwasanya batu itu pemberian dari saya, kan begitu teman-teman. Makanya saya berikan kepada teman dekat saya ataupun teman yang ada di tempat saya tinggal, biar batu itu tidak kemana-mana. Nah, saya masih banyak sih batu yang masih bahan-bahan itu yang saya simpan, yang belum saya bedel, karena mungkin menurut saya itu sayang untuk saya olah dahulu, karena memang dari bahannya itu menunjukkan kalau bahan itu bahan yang lumayan. Kalau kita tidak berpikir betul-betul mengolah bahan itu, rasanya sayang kalau seandainya nanti kita bedel, ternyata nanti akhirnya harusnya batu itu bagus terbuat, akhirnya hancur lebur, tidak bisa dibuat dan gagal gitu. Sementara kita mencari kalsedon di tempat saya ini lumayan sulit ya, karena memang sudah terlalu banyak juga orang pembolang-pembolang itu yang mencari itu, orang sini banyak juga. Jadi nggak, kadang kalau yang memang itu barang itu jelas nampak itu nggak mungkin tidak diambil sama orang gitu, kecuali memang tidak ada yang mencari. Mungkin saja barang itu ya tertinggal, nggak diangkut gitu. Tapi kalau kilas-kilas ya itu nampak, pas kebetulan pas memang ada kelihatan sama pembolang-pembolang lain, itu udah jelas tertidur barang tersebut. Nah, jadi di sini walaupun setiap kali perubahan alur ini
habis banjir itu ada, itu pasti pembolang-pembolang lain itu berburu kecepatan waktu. Nah, siapa yang dulu menjajaki tempat ini, jadi tidak disaingi gitu. Nah, jadi sempat kita terlambat, itu udah jelas poin kita kalah sama yang duluan, karena poin dia duluan itu udah jelas. Kalau seandainya barang itu jelas kelihatan, pasti dapat oleh beliau yang duluan. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat nih, cuman ini crack ya. Nah, sayangnya ini batunya crack. Ini sebenarnya bisa dibuat batu pusar bumi ini. Nah, sebenarnya bisa dibuat batu pusar bumi, cuman karena ini seperti crack ini bagus ini motifnya, buat motif seperti ini, karena garis ini dia nggak nyatu, garisnya terpisah, cuman ini ada bagian crack di sini. Nah, ini jadinya dia nanti kalau seandainya kita buat nih cracknya, jadi kalau kita buat dia crack gitu, jadi sayang ya sebenarnya. Kalau sempat dia bagus, saya sempurna ini saya bawa, tapi karena tempat crack duluan jadi kurang sempurna. Kita tinggal saja, kita cari yang lebih sempurna, karena menurut saya kalau yang seperti itu yang ada, kita tempat yang kita punya itu penuh oleh batu-batu yang seperti itu, jadinya kurang afdol gitu buat saya. Kita yang maunya itu walaupun batunya itu bukan kelas kalsedon, tapi dia kelas motif ataupun kelas apa, paling tidak dia itu bersih. Nah, itu saya mau membawa. Tapi kalau kelas motif biasa, bukan kelas kalsedon yang seperti tadi itu banyak ada penyakitnya, itu saya nggak mau bawa. Nah, ini petelan ya, petelan orang ini. Jadi bukan jenis kalsedon, tapi sudah mencapai ke kristal yang baik. Nah, cuman karena banyak crack, saya tidak bawa, kurang bagus juga. Kita cari yang jelas-jelas yang bahan utuh sempurna, itu yang lebih baik ketimbang kita bawa-bawa barang ini motif nih. Nah, motif sule, cuman batu jenis batu air biasa, ini kurang sempurna. Nah, bagus kalau dibuat motif, cuman kurang baik buat saya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kadang nyamar nih ya, coba saya cek sebentar. Nah, oh, isinya nguning ya, kurang bagus, masih butuh waktu beberapa tahun lagi untuk menjadi kristal, menjadi cempaka. Maka kita tinggal. Di sini waktu itu saya pernah dapat lumayan kulitnya, wah sangat menarik. Sangat sulit saat ring seperti ini, karena mungkin sudah banyak yang menjajaki kemari, maka sulit barang itu ditemukan. Perubahan saat banjir itu sebentar saja. Kalau kita lambat sedikit, lambat kita masuk kemari, orang sudah duluan. Itu harapan kita cuma 50%. 50% lagi ya diambil sama yang duluan masuk. Nah, begitu dia. Kita
karena yang masuk sini kebanyakan yang pakar, yang memang itu udah ahli betul dengan bahan-bahan kalsedon, maupun dia yang menyamar sekalipun itu kelihatan buat mereka, karena memang profesional ya yang mencari di sini itu. Menyamar sekalipun batu kalsedon ya mereka bisa angkut, mereka bisa ambil, karena memang udah terbiasa oleh penyamaran batu kalsedon di sekitar tempat saya. Jadi itu mereka melihat yang seperti itu sudah sering, jadi mereka sudah paham. Ini kalau yang belum paham itu ya bisa, misalnya si pembolang pemula itu kebanyakan ya bisa terlewatan barang tersebut karena mereka belum paham betul dengan ciri khas, ciri-ciri daripada batu kalsedon ini, yang kulitnya itu kadang-kadang tidak menandakan seperti bahan kalsedon. Nah di situ kalau si pemula itu tidak betul-betul dia paham dengan bahan kalsedon, itu bisa terlewat, nggak akan ketemu sama dia. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi memang harus punya ilmu yang mengetahui ciri-ciri khas daripada batu kalsedon ini. Jadi kalau tidak mempunyai ilmu ataupun tidak punya pengetahuan daripada ciri-ciri khas batu kalsedon ini, kita nggak tahu itu bahan-bahan kalsedon itu yang seperti apa. Nah, kalau di pembolang yang sudah profesional itu, walaupun bahan kalsedon itu menyamar seperti batu air, pasti didapat. Ini sulit mencari kalsedonnya. Makanya kalau kita hobi, walaupun sulit, tapi kita nggak jerah ya, nggak pernah jerah. Kadang-kadang jong nggak nemu sama sekali, tapi kita nggak pernah jerah, nggak pernah putus asa, karena memang kita itu hobi. Lain dengan orang yang nggak hobi. Kalau orang yang nggak hobi itu sekali dia nih nemu kecil, tapi ya sayang sekali, sangat kecil dan tipis. Nggak apa-apa, kita untuk pegangan aja, mungkin ada ngikut yang lebih besar lagi, kita bawa untuk pegangan aja. Kecil dan terlalu tipis. Ini batu air.
sulit, tetapi walaupun sulit tetap dicari. Siapa tahu rezekinya masih tertunda. Begitulah kira-kira. Intinya kalau kita bergerak, berusaha, pasti ada hasilnya. Yang kita usahakan itu nggak mungkin nggak ada hasilnya. Karena memang itu udah janji Allah. Yang penting kita mau berusaha, asal jangan kita berdiam diri, tidak ada usaha sama sekali. Siapa yang mau beri? Nah, dengan adanya kita berusaha, insya Allah rezeki itu pasti akan datang. Mungkin pada saat ini belum diberikan rezeki, itu kita jangan putus asa. Kita terus berusaha, karena yang memberi rezeki itu mungkin lebih menempatkan waktu kapan kita akan diberikan oleh beliau, oleh Allah. Jadi intinya bersabar dengan sesuatu hal yang mungkin kadang kita terlihat merasa bahwa sama kita itu tidak ada apa-apanya dengan sesuatu itu yang sangat begitu tertekan oleh kita kadang-kadang dengan benturan-benturan segala macam masalah. Membuat kita kadang berpikir kitalah orang yang paling seret segala sesuatunya, padahal di bawah kita, padahal di orang-orang di apa kita, lingkungan kita yang mungkin orang yang lebih menderita lagi mungkin ada, cuman mereka mungkin sabar menjalaninya. Jadi mereka tidak begitu tertekan oleh penderitaan. Dengan kesabaran mereka tadi, mereka tenang menghadapi segala penderitaan tersebut. Nah, itulah dia tadi intinya, kesabaran daripada kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan cobaan. Karena setiap makhluk yang hidup itu pasti diberi cobaan, baik itu cobaan besar maupun kecil, itu pasti namanya manusia hidup. Nah, ini batunya hitam ya. Nah, ini hitam semua. Nah, inilah dia kecubung tanduk ya. Dia hitamnya itu pekat, budak, nggak tembus ya teman-teman. Ini hitamnya itu pekat, budak, nggak tembus, tapi hitam pekat. Nah, kita beri ke air. Nah, ini. Saya pernah dapat juga ikan pekat seperti ini. Bahannya kita simpan boleh di sini. Nanti kita ambil lagi, atau pada saat saya kembali kemari saya akan ambil kembali. Ini tumpukan koral. Oke teman-teman, jadi nah ini dia
Nah ini dia batu jenisnya batu teratai, gede, sangat besar. Saya dapati juga akhirnya teratai sangat besar. Wah, macam gilingan cabai, sangat besar teratainya teman-teman. Kita lihat sendiri teratainya. Oke teman-teman, inilah keberhasilan saya mendapatkan batu teratai. Mungkin sampai di sini dulu dengan saya dapati batu ini. Saya tutup juga video saya saat ini, ngembolang saat ini. Di lain kesempatan saya akan sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.